Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Arya, nutrisionis dari Herbalife Nutrition Indonesia. Kali ini saya akan membawakan materi tentang lemak dan manfaatnya. Tapi sebelum kita melanjutkan materinya, mau mengingatkan kembali gimana sih caranya kalau misalnya kita pengen hidup sehat selalu. Caranya adalah dengan memenuhi nutrisi seimbang. Nutrisi seimbang yaitu dengan memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat, protein, lemak ini merupakan kelompok dari nutrisi makro. Berapa banyak sih yang dibutuhkan? Kalau karbohidrat dibutuhkan sekitar 40% dari kebutuhan energi harian. Sedangkan protein yang dibutuhkan adalah sekitar 30% dari kebutuhan energi harian. Lemak ini masih bisa kita konsumsi sebanyak 30% dari total energi harian. Tapi walaupun kita boleh mengkonsumsi lemak, jangan sembarang lemak. Kita bisa mengkonsumsi lemak yang sehat, contohnya memilih lebih banyak omega 3 sebagai bagian dari asupan lemak harian kita. Jangan lupa lengkapi nutrisi lain seperti vitamin dan mineral yang cukup, fitur nutrisi yang kita bisa dapatkan dari sayuran dan buah-buahan, olahraga yang cukup, minum yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi dan istirahat. Lalu dari kesemuanya ini yang dibutuhkan oleh tubuh, salah satunya adalah lemak. Lemak ini apa sih? Lemak adalah nutrisi makro yang digunakan sebagai sumber dan cadangan energi. Jadi sebenarnya tubuh kita masih membutuhkan lemak, tapi memang jumlahnya tidak banyak. Lalu kenapa sih tubuh kita masih membutuhkan lemak padahal kalau di luar sana banyak orang ya yang menghindari konsumsi lemak. Lemak ini digunakan oleh tubuh kita untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak itu contohnya vitamin A, D, E, K. Jenis vitamin tersebut baru bisa digunakan oleh tubuh kita kalau asupan lemak kita itu cukup. Selanjutnya, lemak juga membantu mendukung kesehatan sel tubuh. Jadi, sel-sel tubuh kita ini salah satu caranya untuk bisa dijaga fungsi kesehatannya dan bisa berfungsi dengan baik adalah dengan konsumsi lemak yang cukup. Selanjutnya, lemak membantu menjaga fungsi otak dan saraf jadi tetap lebih baik karena komponen penyusunnya itu juga lemak. Sehingga agar bisa berfungsi dengan baik, konsumsi lemak baiknya juga harus cukup. Kalau misalnya kita katakan tadi, ternyata saya setiap hari butuh lemak. Makanan apa saja sih yang mengandung lemak? Banyak sekali makanan yang mengandung lemak. Contohnya kita bisa temukan lemak di daging, ikan, unggas, olahan susu, kecuali yang diolah tanpa lemak ya. Terus kita masih bisa mendapatkannya dari minyak, mentega, margarin, bahkan kacang-kacangan dan biji-bijian itu juga sebenarnya mengandung lemak. Gandum utuh itu mengandung lemak. Makanan lain yang kita tidak sangka mereka mengandung lemak, ternyata mereka mengandung lemak tersembunyi. Contohnya seperti kue atau bolu. Nah, jadi itulah jenis-jenis makanan yang mengandung lemak. Ternyata banyak ya. Dari semua makanan tersebut, mana sih yang dikatakan yang boleh kita konsumsi dan yang menyehatkan? Nah, lebih baik kalau misalnya kita tahu nih perbedaan dari makanan yang mengandung lemak tersebut, lemak apa saja sih di dalamnya. Jadi secara garis besar, lemak itu dibagi dua jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Untuk memudahkan membedakannya, lemak jenuh itu ciri-cirinya dia padat di suhu ruang. Umumnya, makanan yang termasuk lemak jenuh ini berasal dari lemak hewani. Karena berasal dari lemak hewani, biasanya disarankan untuk membatasi asupan lemak jenuh ini. Oke? Nah, kalau misalnya bingung menghafalnya nih lemak jenuh ini sebenarnya lemak baik atau enggak? Kita bayangkannya gini, kalau jenuh itu kan bosan. Berarti kalau misalnya kita konsumsi lemak jenuh, bosan itu kan tidak baik. Lemak jenuhnya dibatasin dong agar tetap baik, gitu ya. Selanjutnya lemak tidak jenuh. Ciri-cirinya ini lemak tidak jenuh ini lembut dan cair di suhu ruang. Biasanya berasal dari lemak nabati dan umumnya lebih menyehatkan dibanding lemak jenuh. Tuh. Nah, dari lemak tidak jenuh ini ada kelompok turunannya lagi. Salah satunya adalah omega 3 dan omega 6 yang biasanya kita sebut sebagai asam lemak esensial. Kenapa disebut asam lemak esensial? Karena hanya bisa didapatkan dari makanan. Omega 3 ini kebanyakan ditemukan pada ikan dan makanan laut lainnya. Dan beberapa jenis makanan nabati sebenarnya juga mengandung omega 3 tapi memang tidak sebanyak dibandingkan makanan yang berasal dari ikan atau makanan laut. Nah, selain omega 3, ada juga yang dikenal dengan asam lemak omega 6. Untuk omega 3 tadi,
bisa kita temui di makanan laut atau beberapa jenis nabati. Nah, sedangkan omega 6 ini lebih banyak contoh makanan yang mengandung omega 6. Contohnya itu ada kacang-kacangan, bahkan kue-kue yang biasanya kita temui itu juga mengandung asam lemak omega 6. Tapi yang perlu kita garis bawahi ternyata ada omega 6 yang menyehatkan dan yang perlu kita kurangi. Jadi kalau misalnya kacang-kacangan, jenis kacang-kacangan itu yang contoh yang menyehatkan yang bisa kita konsumsi. Tapi ada juga yang perlu kita batasi seperti kue atau makanan lainnya yang mengandung lemak tersembunyi. Nah, dari penjabaran tadi ternyata omega 3 dan omega 6 itu banyak ya di sekeliling kita dan banyak jenis makanan yang mengandung omega 6 dan omega 3. Sebenarnya di antara keduanya yang paling baik itu yang mana sih? Sebenarnya keduanya itu sama-sama baik. Yang perlu kita lakukan adalah menyeimbangkan konsumsi asam lemak omega 3 dan omega 6-nya untuk menjaga kesehatan kita. Contohnya, kalau misalnya kita makan telur, itu kan ada omega 6-nya. Ya seimbangkanlah, ada masa kita konsumsi makan ikan. Kalau misalnya kita makan makanan karbohidrat olahan, seimbangkanlah dengan konsumsi sayuran yang cukup. Seperti itu. Selanjutnya, lemak itu dikenal sebagai nutrisi yang padat kalori. Contohnya di sini ada 2 jenis makanan, yang satu minyak sayur, yang satu wortel. Keduanya kalorinya sama, 45 kalori. Tapi ternyata untuk menghasilkan 45 kalori beratnya tuh beda. Kalau misalnya minyak sayur ternyata kita cuma butuh 1 sendok teh aja untuk bisa mendapatkan 45 kalori. Dibandingkan sama wortel, kita bisa mendapatkan 45 kalori dari 2 buah wortel. Jadi artinya walaupun si lemak yang ada di dalam sayuran ini beratnya kecil, ternyata dia menyumbang kalori lebih banyak dibandingkan dengan wortel. Ya. Nah, selanjutnya tadi disebutkan lemak tersembunyi. Lemak tersembunyi itu apa sih? Jadi ada beberapa makanan yang tidak pernah kita sangka di dalamnya itu ternyata mengandung lemak. Contohnya apa? Makanan yang dipanggang seperti muffin, cake, cookies, karena mereka itu menggunakan bahan baku yang berasal dari lemak untuk campuran olahannya. Contohnya menggunakan margarin atau menggunakan mentega. Selanjutnya camilan ringan, misalnya keripik atau crackers, karena pengolahannya mereka menggunakan lemak. Atau bumbu berlemak atau dressing. Contohnya misalnya kita menggunakan sambal kacang. Sambal kacang mungkin proses pengolahan kacangnya dia tidak dipanggang, dia digoreng, di dalamnya ada minyak goreng yang menjadi tambahan bahan makanan tersebut. Selanjutnya dressing untuk salad. Kita menggunakan saus-saus entah itu mayones, entah itu Thousand Island, mereka di dalamnya juga ada tambahan lemak yang berasal dari bahan baku yang digunakan. Dan makanan yang digoreng, itu mereka menggunakan tambahan minyak untuk proses pengolahannya. Jadi ini adalah contoh-contoh lemak yang tersembunyi yang ada di makanan. Lalu berapa banyak sih kita bisa memprediksi lemak yang ada di dalam makanan lemak tersembunyi tersebut? Contohnya misalnya ini, dressing yang ada di dalam salad. Nah, dressing yang ada di dalam salad ternyata bisa menyumbang lemak tersembunyi sekitar 3 sendok teh. Pizza 2 potong ternyata bisa menyumbang sekitar 5 sendok makan lemak tersembunyi. Lalu burger dan keripik kentang ternyata bisa menyumbang 10 sendok teh lemak tersembunyi. Tadi kita tahu 1 sendok teh saja kalorinya sudah 45 kalori. Jadi kalau misalnya kita makan pizza 2 potong, kurang lebih kita bisa mendapatkan 90 kalori dari sumbangan lemak tersembunyi saja. Jadi kalau misalnya kita makan yang nggak dikontrol, tentu akan menambah asupan kalori harian kita. Lalu bagaimana cara mengurangi asupan lemak harian? Yang pertama, membatasi konsumsi makanan yang digoreng. Yang kedua, kita bisa memilih makanan sumber protein tanpa lemak, contohnya daging tanpa lemak atau ayam tanpa kulit. Yang kedua, kalau kita mau menggunakan produk susu atau olahan susu, kita bisa memilih yang tanpa lemak atau rendah lemak. Selanjutnya kita bisa menerapkan metode masak yang rendah lemak. Kita mungkin tidak bisa menghindari penggunaan minyak goreng pada saat kita mengolah masakan, tapi bukan berarti kita menggunakan minyak gorengnya itu dengan digoreng
sampai terendam. Kita bisa menggunakannya sebagai tumisan saja. Contoh yang lain, bisa kita mengkonsumsi buah-buahan sebagai makanan penutup. Jadi kita bisa mengurangi makanan dari lemak tersembunyi yang berasal dari kue-kue yang tadi disebutkan. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau menyeimbangkan konsumsi lemak kita yang lemak seharian dari makanan dengan lemak sehat omega 3, bagaimana caranya? Caranya kita bisa mengkonsumsi suplemen omega 3. Untuk suplemen omega 3 lemak baik yang ada di produk Herbalife Nutrition, salah satunya bisa kita dapatkan dari Herbalife Lens Rigu. Herbalife Lens Rigu ini setiap kapsulnya mengandung fish oil atau minyak ikan sebanyak 1000 mg dengan komposisi kandungan asam lemak omega 3-nya sebanyak 800 mg yang terdiri dari EPA dan DHA. Ini cukup kita konsumsi saja 1 kali sehari yang bisa membantu memelihara kesehatan kita secara keseluruhan. Itu materi yang hari ini untuk lemaknya. Semoga membantu. Sampai ketemu di series Nutrition Running lainnya.